berdua selesai. Baik, kita absen dulu ya anak. Baik dulu. Lini, Ada Bu. Yola, Ada Bu. Flore, hadir Bu. Oke. Baik, kita masuk penggolongan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbon memiliki dua bentuk, yaitu aliphatik, rantai karbon yang terbuka. Maksud rantai karbon yang terbuka itu bagaimana? Ada yang bisa dijawab? Saya Bu. Baik, Flore. Rantai karbon terbuka itu adalah rantai ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Bagus. Ya, rantai karbon yang terbuka adalah rantai karbon yang memiliki ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Tapi yang kita pakai alkana ya. Contohnya seperti ini. Kita bahas alkana ya. Aliphatik rantai karbon terbuka itu yang alkana. Nah, kita tentukan dulu rantai karbon C-nya. Nah, ada 4 ibu buat ini C-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk memenuhi syarat H ini memiliki 4 tangan. Nah, di sini masih 1, berarti kita tambahin 3. Di sini 2, makanya kita menambahin 2 lagi. Sama seperti ini juga, hanya memiliki 2. Nah, ini sebelah sini memiliki 3. Nah, ini dinamakan butana. Kenapa butana? 1, 2, 3, 4 itu namanya butana. Kita masuk yang bagian alisiklik atau aromatik, yaitu rantai karbon tertutup atau melingkar. Maksud rantai karbon yang tertutup ini apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Baik, ini Rantai tertutup adalah atom karbon yang berbentuk lingkaran. baik. Ya, maksud rantai karbon yang tertutup ini adalah rantai atom karbon yang memiliki lingkaran. Contohnya seperti ini. Ini tadi yang terbuka ya. Sekarang yang tertutup. Nah, ini rantai atom yang tertutup. C2H5 itu etil. Bisa juga kita panjangkan lagi, yaitu CH2, CH3. Tapi lebih simpelnya C2H5 ya anak. Nah, penamaannya itu kita cari rantai yang terpanjang. Kalau misalnya ke sini 1, 2, 3 kecil banget. Nah, harus yang terpanjang kita cari 1, 2, 3, 4. Berarti penomorannya bisa dari sini, bisa dari sana ya anak. 1, 2, 3, 4. Nah, cara namanya itu pertama yang kita ambil itu yang etil. Berarti 2, ini 3 juga karena ada etil ya. 2, 3 di etil karena memiliki 2 dinamakan di etil. Nah, metilnya juga ada di nomor 2. Berarti 2 ini metil juga di nomor 3. 2, 3 di metil sama kayak tadi karena memiliki 2 di metil butana. Nah, seperti itulah rantai yang tertutup. Nah, kita lanjut. Hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan antar karbon atom.
memiliki dua juga, yaitu ikatan jenuh dan ikatan tidak jenuh. Nah, kita bahasnya satu-satu, yaitu ikatan jenuh. Yang dimaksud adalah semua ikatan atom karbon-karbon merupakan ikatan tunggal. Nah, yang kita pakai sekarang ini alkana ikatan tunggal. Maksud ikatan tunggal itu bagaimana? Memiliki ikatan tunggal itu yang memiliki satu rangka, satu garis gitu. Itulah yang dibilang ikatan tunggal. Nah, kita pakai sekarang itu alkana. Itulah yang dibilang ikatan tunggal. Dan kita bahas sekarang. Kita masuk juga yang tidak jenuh, yaitu terdapat satu ikatan rangkap atau ikatan rangkap tiga, yaitu yang berikatan yang terdapat lebih berikatan. Berarti ibu salah buat ya, itu lebih ikatannya itu berarti 2 bisa 3. Yang dibilang tidak jenuh terdapat lebih dari ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3. Nah, yang tadi yang alkana kan ini alkana yang anak ikatan tunggal. Kalau alkena 2, itu adalah tidak jenuh. Nah, alkuna itu 3 rangkap, sama juga seperti ini. Itulah menandakan yang tidak jenuh. Nah, kita masuk rumus umum senyawa alkana, yaitu CnH2n tambah 2. Yang dimana N itu menyatakan jumlah atom karbon. Nah, kita pastikan yang anak CnH2n tambah 2. Nah, kita membuatnya menurut kalian berapa kita buat? 4. Baik. 4 H2 N ini 4 tadi kan? Berarti kali 4 tambah 2. C4 2 kali 4 8. Ini sesuai anak 8 tambah 2 10. Dinamakan butana. C14 itu butana. Sama seperti yang ini dibuat ada PPT Ibu. Nah, ini betul kan? C4 mana C4? Oh ya, C4 butana. Yang ini. Nanti pun selanjutnya seperti itu juga. Nah, itu seperti itulah rumus yang kita pakai sekarang. Ya, apa ya anak-anak, soalnya ujian itu nanti buat harus dihafal, kalau nggak dihafal mampus. Nah, kita sekarang membuat tata nama berdasarkan IUPAC. Yang pertama itu rantai atom karbon tidak bercabang. Yang tidak bercabang ini anak-anak. Alkana diberi nama sesuai dengan jumlah atom C-nya dan diberi awalan N. Yang tidak bercabang. Yang ibu jelaskan tadi, yang tidak bercabang ya. Nah, tadi kan C4H10 kan? C4H10. Nah, kita buatkan yang tidak bercabang, berarti C-nya ada 4. Ini C-nya itu harus 4. Karena mengikuti ini. Nah, kita isi satu-satu. Tadi hanya bilang berapa? 4. Nah, karena masih ini tangannya ini masih 1, berarti kita harus menambahi 3. Ini berapa? 2, 3. Jadi inilah dibilang butana.
Yang kedua, atom-atom C yang terletak di luar atom C terpanjang merupakan cabang atau gugus alkil. Nah, yang terpanjang kan ini, yang ini kan yang terpanjang. Berarti yang di luar dari cabang ini, yang di luar dari batang ini berarti cabang ini. Terus di nomor 3, berilah nama pada atom-atom C di rantai terpanjang. Atom C yang mengikat alkil diberi nomor sekecil mungkin, Berarti kita tentukannya dari sini anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Alkil-alkil tidak sejenis dituliskan berdasarkan urutan abjad. Nah, ini etil. Tapi bisa kita panjangkan lagi menjadi CH2, CH3. Tapi ya rumit itu ya. Kalau misalnya yang lebih simpel ini. Terus metil itu ini. Nah, kalau propil itu jarang kita pakai. Yang kelima, alkil-alkil sejenis penulisannya digabung dengan diberi awalan di dua itu di 3 tri, 4 tetra dan seterusnya. Nah, karena di sini gak ada 2 metilnya, berarti kita pakai hanya 1 doang. Kalau misalnya 2 nanti pakai di nanti. Nanti ibu buat contohnya ya. Yang keenam, apabila salah satu atom C pada rantai terpanjang mengikat 2 gugus alkil, penulisan nomor harus diulang. Yang ketujuh, alkil yang mengandung C berbalik terikat pada atom C rantai terpanjang dengan nomor terkecil. Apabila terdapat beberapa alternatif rantai C terpanjang, harus diberi rantai C yang mengandung gugus alkil sebanyak mungkin. Berarti kita buat lagi 2 etil. Tadi kan karena ini 1 berarti etil aja kita pakai. 2 etil, 3 dimetil. Kalau 5 itu pentana. Seperti inilah contohnya. Nah, seperti inilah contohnya yang di di PowerPoint ibu. Rantai C panjang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini metilnya di luar dari cabang, dan itu etil di luar dari batang. Metil ini di luar dari batang juga. Nah, ada yang buat soal yang dikerjakan ya anak.
Ini gimana kalau tidak bisa? Semuanya seperti itu. Oh, seperti ini. Dan siapa anak? Satu dua orang yang maju. Buat jalan. Ya, boleh. Ada siapa ya? Oke, terima kasih. Buat Ike nomor 2. Oke. Baik, kita periksa satu-satu ya. Nah, ini betul. Pertama kita menentukan batangnya dulu 1, 2, 3, 4, 5 dari tanah. Nah, ini cabang berapa meter? Berarti 4 meter dari tanah. Betul ya? Nah, yang kedua 3 meter, 2 meter heksana. Nah, kita pertama itu tentukan heksana itu berarti heksana itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, 3 etil berarti di sini di nomor 3 ini dibuat C2 kali 5. 2 metil itu di sini juga di nomor 2. Baik, betul. Betul pertanyaan mereka ini. Nah, memang kalian sudah sangat baik dalam mengerjakan tugas. Ada alat lebih baiknya lagi, belajar dan semangat terus. Oke? Itulah dari penggolongan hidrokarbon yang alkana. Minggu depan kita membahasnya yang bagian alkena ya anak-anak. Oke. Tadi sebelum pembukaan berdoa, tentu juga harus berdoa dulu. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas lainnya, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat